Berapa banyak dari kamu yang kenal orang yang punya permasalahan dengan perutnya ya? Oke, hal-hal seperti sering pedih, perih, kembung, diare, konstipasi, terus kalau makan nggak bisa salah makan atau mesti makan terus teman-teman. Dan masih banyak lagi teman-teman yang saya percaya simptomnya tuh mirip-mirip seperti itu. Mungkin enggak setiap hari, tapi sering kambuh ya. Nah teman-teman, saya bersimpati banget untuk kamu-kamu ya, atau untuk orang-orang yang kamu kasihi yang punya masalah ini. Karena uh, jujurnya saya adalah orang yang seperti itu. Dan saat ini usia saya 52, saya tuh udah sakit seperti itu dari umur kira-kira 10 tahun ya. Jadi teman-teman bisa bayangin berapa lamanya saya tuh puluhan tahun, kalau misalnya pun saya udah sembuh nih beberapa tahun ya. Jadi udah berpuluh-puluh tahun saya seperti itu teman-teman. Dan bukannya jarang saya masuk rumah sakit ya, saya pengobatan jangka panjang, aduh nggak enak banget. Terus udah gitu bisa all of a sudden tuh kambuh teman-teman ya, dan gak bisa beraktivitas karena begitu saya udah kambuh itu kembung setengah mati dan bisa diare, bisa kram ya. Nah teman-teman, dan perjalanan saya untuk mencari jawaban buat diri saya sendiri itu udah panjang. So semoga video mungkin 10 menit ya, semoga nggak terlalu panjang teman-teman. Semoga video ini bisa bantu kamu dan kamu nggak usah ngelewatin berpuluh-puluh tahunnya saya untuk mencari jawaban buat permasalahan kamu, oke? Nah, jadi teman-teman, apa yang saya temukan pertama itu adalah semua masalah itu bukan dari mah, oke? Bukan dari mah, tapi semua permasalahan itu datangnya dari usus, ya. Oke, jadi datangnya tuh dari usus. Walaupun bahkan dokter kamu akan bilang itu sakit mah ya. Jadi saya pun mendapatkan diagnosa yang sama seperti itu teman-teman ya. Oh sakit mah nih ibu ya, dikasih obat mah ya. Baik sementara teman-teman, tapi kambuh lagi ya. Bahkan saya itu pernah pengobatan sampai bertahun-tahun teman-teman ya. Bertahun-tahun minum obat, udah mulai dari endoskopi, minum obat bertahun-tahun dan itu pun gak tuntas. Bikin frustasi banget ya, oke. Nah jadi ini adalah permasalahan usus. Kalau kita mau membereskannya maka ususnya harus diberesin, bukan mahnya, bukan kasih obat mah yang antasid itu loh teman-teman ya, Milanta, Polisilan, pokoknya jenisnya semua banyak banget deh ya. Kalau teman-teman yang udah sakit mah pasti kenal dengan semua nama-nama ini, oke. Nah jadi satu permasalahannya itu di usus. Kenapa dia di usus? Karena di usus kita itu ada triliunan mikroba yang bekerja demi kebaikan kita teman-teman. Nah ini dia yang perlu diperbaiki. Nah teman-teman mungkin bisa ngelihat video saya mengenai kesehatan mikrobiom yang saya cantumin di link berikut ini teman-teman di pojok kanan ya. Untuk kamu ngedengerin mengenai kesehatan mikrobiom ya. Dan inilah yang saya lakukan. Ternyata step-step untuk memperbaikinya itu nggak sulit sama sekali. Dan kalau teman-teman udah menderita ini puluhan tahun kayak saya, pasti teman-teman pengen dan merasa ini mudah banget solusinya ya. Yang pertama yaitu stop semua tepung terigu teman-teman ya, tepung terigu dan produk turunannya. Nah teman-teman, tepung terigu itu produk turunannya banyak ya teman-teman ya, bakmi, pasta, roti, kue-kuean dari tepung terigu, biskuit teman-teman, apa itu yang paling umum ya teman-teman ya. Nah itu semua saya stop, oke. Kenapa teman-teman? Well, yang pertama, oke,
tepung terigu itu meningkatkan inflamasi di perut kita, di usus kita lebih tepatnya ya. Dia meningkatkan inflamasi, dia membuat pertahanan ya, kayak ibarat tuh tembok rumah. Tembok rumah di usus kita, pagernya itu bolong-bolong teman-teman, sehingga nutrisi nggak bisa diserap dengan baik, makanan nggak bisa diolah dengan baik ya, dan yang parahnya protein asing juga bisa masuk. Nah itu tuh yang bikin masalah banyak teman-teman ya. Oke, yang kedua, gluten itu atau tepung terigu grains ya, refined grains actually ya, refined grains termasuk si terigu itu, dia meningkatkan infeksi salah satu jamur yaitu Candida teman-teman ya, sehingga ini juga menyebabkan masalah teman-teman ya. Oke, terus kemudian alasan yang ketiga yaitu biasanya bersama dengan turunan si terigu itu dicampurinlah bahan-bahan seperti satu, gula. Mana ada pastry nggak pakai gula, betul nggak ya? Nah, apa salahnya dengan gula teman-teman? Well, gula itu meningkatkan inflamasi juga di usus ya. Terus kedua, gula menurunkan variasi mikroba di dalam usus. Nih dicatat ya, menurunkan. Jadi kalau kita mau naikin terus dikasih gula terus yang menurunkan, itu bahaya teman-teman ya. Oke. Nah yang keempat alasannya kenapa saya menghilangkan produk turunan tepung terigu ya, tepung terigu dan produk turunannya teman-teman. Yang keempat yaitu biasanya juga di dalam makanan-makanan ini ada lemak-lemak yang nggak bagus, seperti lemak dari sayuran yang terhidrogenasi. Biasanya dibuat dari lemak yang berasal dari sayur-sayuran seperti biji-bijian teman-teman ya. Terus kemudian dikentelin sehingga menjadi keras teman-teman. Nah itu sangat jelek karena dia meningkatkan peradangan di usus kita. Jadi tuh usus kita nggak bisa sehat teman-teman ya kalau dikasih makanan-makanan yang bikin dia meradang terus gitu. Ibarat tuh kalau kayak tenggorokan kita nih dibikin merah terus gitu loh ya. Tentu aja usus kita akan meradang dan kemudian menimbulkan banyak masalah. Oke. Nah, hal kedua yang saya lakukan, oke, setelah si terigu dan turunannya itu di oven ya. Yang kedua yaitu tingkatkan omega 3, teman-teman, asupan omega 3. Nah, omega 3 ini adalah lemak baik, teman-teman. Bagaimana saya melakukan hal ini? Gampang aja kok, teman-teman. Saya komit seminggu 3 kali ada porsi salmon di keluarga saya ya. Gampang kan? Beli salmon yang wild cuts, teman-teman, dan dimasak yang enak, oke? Buat seluruh keluarga. Nah ini akan bagus banget untuk meningkatkan asupan omega 3 dari tubuh kita. Nah selain itu saya juga pakai suplemen ini teman-teman. Dia Marine Omega suplemen omega 3 dengan krill oil. Nah saya suka sekali ini, kenapa? Karena dengan krill oil dia mengandung astaxanthin. Nah teman-teman lihat nih, dalamnya itu dia merah sebenarnya, oranye merah karena itu ya. Jadi dia itu mengandung astaxanthin alias antioksidan kuat yang menurunkan peradangan yang ada di badan kita. Sehingga dia itu seperti pemadam kebakaran. Kalau ada kebakaran peradangan yang merah-merah ya, seperti api dan baju saya ya, itu dipadamkan oleh si omega 3 teman-teman ya. Ini adalah salah satu P3K saya dari awal sebelum saya mengerti semuanya ini teman-teman. Kalau perut saya pedih itu saya makannya itu ya, oke, ampuh banget. Oke. Nah yang ketiga yaitu saya meningkatkan asupan superfood di dalam diet saya ya.
superfood apa teman-teman? Nah, superfood salah satu yang saya paling rekomen itu adalah berry-berryan teman-teman ya. Berry-berryan, terutama blueberry teman-teman. Karena blueberry itu mengandung antioksidan yang menurunkan peradangan. Sehingga kalau di usus kita itu diturunkan peradangannya, otomatis setelah dia build up atau meningkat terus, dia akan terinfuse ke dalam darah kita sehingga seluruh tubuh kita itu bisa peradangannya turun teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa ngeliat jus yang saya suka bikin banget. Ini jus yang beberapa kali udah saya share di dalam YouTube channel saya, yang saya bilang tuh jusnya enak banget, jus mikrobiom ya. Oke, nah di dalam situ saya biasanya pakai kombucha, yogurt, blueberry dan shake ya. Saya suka sekali. Nah, selain itu teman-teman saya minum ini. Kenapa ini teman-teman ya? Jadi Agelock Reset dia adalah ekstrak dari salah satunya adalah blueberry dan blackcurrant. Dia mengandung antioksidan yang kita mau itu teman-teman dan jumlahnya banyak. Oke, jumlahnya itu 215 mg. Jadi saya konsumsi ini supaya bantu. Kalau misalnya saya lagi nggak bisa konsisten atau lagi nggak tersedia atau lagi keluar, nggak bisa dong bikin jus, betul nggak? Saya tetap punya bumper teman-teman ya untuk kesehatan usus saya. Oke. Nah yang kelima teman-teman ya, apa yang saya lakukan yaitu setiap hari saya masukin makanan fermentasi. Fermentasi ini merupakan salah satu metode pengolahan makanan yang udah banyak banget dipakai di udah dari zamannya baheula gitu ya teman-teman ya. Yang paling banyak di Indonesia bahkan seperti tempe ya, itu aslinya Indonesia gitu kan ya. Tapi masalahnya kita goreng ya. Yang saya pilih yaitu kombucha, yogurt, kimchi teman-teman. Itu kayak udah rutin banget, bukannya rutin banget lagi, setiap hari saya usahakan itu ada di dalam diet saya. Nah tujuannya dari makanan fermentasi ini adalah meningkatkan jenis mikroba yang ada di dalam si isi perut kita ini, yaitu si usus kita. Sehingga dengan bertambahnya jenis teman-teman, maka kesehatan usus kita akan semakin baik teman-teman ya. Jadi dia menambahkan jenis teman-teman dan harus dimakannya nggak bisa sekali-kali kayak makan obat teman-teman, harus konsisten karena mikroba di dalam usus kita adalah makhluk hidup seperti kamu dan saya. Oke. Jadi dia perlu dikasih pengganti gitu ya, dikasih trigger gitu sehingga dia keburu numbuh di dalam perut kita. Oke. Nah, yang keenam adalah selalu miliki fiber di dalam makanan kamu. Ya, selalu miliki fiber, yaitu apa teman-teman? Bukan psyllium husk ya, bukan psyllium husk teman-teman. Saya mengencourage teman-teman untuk setiap hari ada porsi si hijau di piring kamu ya, ada porsi si hijau ya yang berdaun itu loh ya teman-teman ya. Jadi selalu ada porsi si hijau di dalam perut kamu. Kenapa? Karena si hijau itu teman-teman memiliki fiber yang merupakan makanan mikroba kita. Jadi ibarat kita mau mikroba kita sehat, terus nggak dikasih makanan, kayak kamu nggak dikasih makanan, pasti sakit, bener nggak? Cepat atau lambat. Nah mikroba kita pun itu perlu dikasih makan, yaitu dengan fiber. Bukan cuma dengan aduk-aduk psyllium husk ya teman-teman ya, supaya kamu bisa BAB gitu ya. No teman-teman, oke? Jadi ini adalah fiber, variasi fiber. Semakin bervariasi semakin bagus teman-teman ya. Semakin bervariasi sayur hijau yang bisa kamu masukin.
itu semakin bagus buat usus kamu. Oke? So teman-teman, tunggu apa lagi kalau kamu udah cari solusi A, solusi B di mana-mana teman-teman. Gak ada ruginya kamu ikutin tips saya. Betul gak? Ya, karena saya udah ngebuktiin dan juga untuk suami saya, juga untuk klien-klien saya, teman-teman, sehingga kita semua bisa menjadi sehat. Kalau kamu ada pertanyaan seputar masalah atau permasalahan usus kamu, jangan ragu-ragu untuk klik link di bawah ini untuk kita chat. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.